Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak semua, kita berkumpul kembali dalam pelajaran kita Pendidikan Agama Islam pada bab yang kelima, kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Adapun ini adalah mind mapping yang akan kita kerjakan. Yang pertama, kita akan lihat nanti alur perjalanan Islam di Nusantara. Nah, ini adalah peta-petanya ya, peta dunia zaman dulu. Kemudian cara dakwah di Nusantara itu seperti apa dan mengapa Islam hari ini sampai ke Indonesia. Bisa kita lihat ya di Kalimantan Selatan, hampir setiap RT ya, perbatasan desa selalu ada musola. Saking hebatnya dampak yang kita alami pada hari ini. Itu salah satunya. Kemudian lalu bagaimana dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara? Kemudian berikutnya lalu hikmah yang bisa kita petik dari bab ini. Baik, kita mulai dari alur perjalanan Islam di Nusantara. Kita klik dulu ya. Alur yang pertama ialah bagaimana cara masuknya. Maka di sini banyak teori-teori yang menyebutkan cara masuk Islam di Nusantara. Yang pertama, ini teori Mekah. Nah, di sini menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Nusantara itu berbarengan dengan ketika Rasulullah SAW itu diutus menjadi Rasul, lebih tepatnya pada abad ke-7 yang dipelopori oleh para sahabat. Ini menurut teori ini. Nah, apa buktinya? Bukti yang pertama, adanya catatan Islam bahwa Khalifah Utsman, nah kan sahabat Nabi ya, berkunjung ke Bandar Khalifah. Kemudian adanya komunitas tasih dan berdirinya kerajaan Perlak yang ada di Sumatera. Dan teori Mekah ini memiliki bukti yang amat sangat kuat karena banyak tempat-tempat di Nusantara yang sering disebut sebagai misalnya Aceh, Serambi Mekah. Ya, kemudian di Kalimantan Selatan itu Banjarmasin atau Martapura ya, Kabupaten Banjar sebagai Serambi Mekahnya Kalimantan Selatan. Jadi ini memiliki bukti yang amat sangat kuat bahwa Islam itu masuk tatkala baginda Nabi itu masih sebagai menjelang Nabi wafat ya, yang dipelopori oleh para sahabat. Teori berikutnya, nah tadi kan bukti bahwa teori Mekah, kemudian teori Gujarat. Oke. Teori Gujarat ini merupakan teori bahwa Islam itu masuk dari Gujarat, India pada abad ke-13. Mungkin agak jauh sedikit ya. Di sini dipelopori teori ini oleh ini dia. Dan ilmuwan ini patut kita pertanyakan ya, karena ada statement yang terkenal dari beliau bahwa beliau ini masuk Islam untuk merusak Islam itu sendiri. Jadi teori dari Gujarat atau India ini sedikit kita kategorikan perlu kita koreksi kembali ya, karena yang membuktikan teori ini adalah seseorang yang kalimatnya ini tidak bisa kita percaya. Berikutnya teori Persia. Nah, ini teori Persia ini teori bahwa kedatangan Islam itu berasal dari Persia atau Iran sekarangnya. Nah, sebagai bukti bahwa adanya corak Islam di Indonesia dengan di Iran, kesamaan terutama di merayakan 10 Muharram Asyura. Teori ini juga dianggap lemah ya, karena berdasarkan dari berbagai teori yang sudah kita pelajari tadi. Teori berikutnya adalah teori Cina ya. Menurut teori Cina, kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina yang telah berhubungan dengan Islam selama berabad-abad lamanya. Dan bukti berikutnya adalah raja Islam pertama di Pulau Jawa, yakni Raden Patah, merupakan keturunan Cina. Nah, itu tadi teori masuknya Islam ke Nusantara. Kita masuk lagi. Para penggiat dakwah yang kita kenal dengan Wali Songo, ya.
Yang pertama ini ada Sunan Maulana Malik Ibrahim. Beliau diduga berasal dari Persia, berkedudukan di Gresik. Kemudian yang kedua, Sunan Ampel atau dikenal dengan Raden Rahmat, berkedudukan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang dekat Tuban. Berikutnya Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri atau dekat Gresik. Kemudian Sunan Derajat atau Syarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Kemudian Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh, yang berkedudukan di Gunung Jati atau Cirebon. Berikutnya Sunan Kudus atau Jafar Sodik, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Japang Panglan, berkedudukan di Kudus, sesuai dengan nama tempat beliau tinggal. Kemudian Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilakta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilanggu dekat Demak, dan beliau juga mempelopori cara berdakwah dengan seni, salah satu dengan wayang dan gong. Berikutnya Sunan Muria atau Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijaga, berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Nah, itulah tadi alur perjalanan Islam di Nusantara. Kita masuk ke bab berikutnya, cara dakwah di Nusantara. Cara-cara dakwah di Nusantara bisa kita perhatikan. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Di zaman dulu sebelum adanya pesawat, ya, perdagangan dilakukan menggunakan jalur laut, ya, yang dipelopori oleh pedagang-pedagang Islam sampai abad ke-16. Kadang para pedagang itu berasal dari Arab, Persia, India. Buktinya adalah ada daerah di Sumatera itu Baros. Ya, Baros itu Kapur Baros mungkin, ya. Nah, itu kan digunakan orang-orang Arab zaman dulu. Kemudian ada juga dari Persia dan India. Nah, jadi zaman dulu lambat laun karena melihat akhlak yang bagus dari para pedagang Muslim, jujur dan lain-lain, ya, akhirnya orang-orang pribumi tertarik masuk Islam. Nah, ini jalur perdagangan. Kemudian jalur perkawinan, para mubalik mendirikan lembaga pendidikan. Jalur perkawinan, sebagian pedagang Islam ada yang menikah dengan wanita pribumi. Nah, terutama putri-putri bangsawan atau putri raja. Nah, makanya dulu ada namanya tajir, ya. Dia tajir banget, ya. Tajir itu dalam bahasa Arab artinya pedagang. Karena memang orang dulu, zaman pedagang zaman dulu itu kaya-kaya. Makanya sampai menariknya para bangsawan atau putri raja untuk menikah. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan Muslim yang disebut sebagai Pekojan. Perkampungan Pekojan banyak dijumpai di beberapa kota di Indonesia hingga saat ini, ya. Kemudian jalur pendidikan, para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara yang terhampar di berbagai pulau-pulau. Lembaga pendidikan ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk. Namun, nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berbeda tiap daerah. Di Aceh misalnya, lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Miunasah, Dayah dan Rangkang. Kalau di Sumatera Barat dikenal dengan namanya Surau. Kalau di Kalimantan dikenal dengan namanya Langgar. Sementara di Jawa dikenal dengan Pondok Pesantren. Di sanalah berlangsung pembinaan, pendidikan, dan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Mereka tinggal di pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu menurut tingkatan kelasnya. Setelah mendapatkan pendidikan pesantren, mereka kembali ke kampung masing-masing dan mendakwahkan Islam itu sendiri. Dan menarik, ya, kalimat-kalimat kayak Langgar, ya, kemudian surau itu digunakan hari ini sebagai nama tempat untuk ibadah. Ya. Kemudian melalui hubungan sosial, para mubalik menyebarkan Islam di Nusantara, dipandai sekali membaur dengan masyarakat. Contohnya tadi kita bisa lihat dari Sunan Kalijaga yang berdakwah berdasarkan memang hubungan dengan masyarakat, ya, dan nanti tindak lanjutnya ke bidang seni, ya, dimana tatkala masyarakat itu awam dengan yang baru, tiba-tiba dikasih gong, ya, berbunyi gong, ya,
Kemudian kata Sunan Kalijaga, bagi yang mau menggunakan gong, ya, silakan ucapkan dulu kalimat ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berbondong-bondonglah masyarakat masuk ke dalam Islam karena masuk ke hubungan sosial melalui jalur kesenian. Ini penting bagi kita pada hari ini, ya. Hendaklah membawakan Islam itu tidak terlalu kaku. Kita kondisikan dengan kondisi masyarakat dan tidak melanggar syariat Islam. Oke, menarik ya, cara dakwah di Nusantara. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, di sini silakan nanti penugasan dari Ustadz Ananda, silakan dicari, dirangkum ya. Yang pertama Kerajaan Perlak. Inilah kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kemudian Kerajaan Samudra Pasai yang ada di Sumatera, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Mataram Islam, Kerajaan Bandar Lam, Kerajaan Bandar, Kerajaan Gorontalo, Ternate dan Tidore. Yang menarik di sini untuk Ternate dan Tidore yang berada di daerah Maluku. Nah, kata Maluku ternyata siswa sekalian berasal dari bahasa Arab Al-Jazirah Al-Muluk. Mungkin siswa pernah membaca surah Al-Muluk. Karena kenapa? Maluku itu terdiri dari berbagai kerajaan Islam. Makanya namanya Al-Jazirah Al-Muluk. Nah, jadi memang identik Maluku itu sebenarnya adalah kerajaan-kerajaan Islam, termasuk pahlawan nasionalnya. Wallahu a'lam bishawab. Lupa ya, nomor 11 adalah Kerajaan Banjar. Nah ya, Kerajaan Banjar yang sangat terkenal, Sultan Suryansah ya. Nah oke, itu nomor 11 ya. Hikmah yang pertama, Islam adalah agama damai dan akan berhasil ditegakkan dengan kedamaian. Makanya ada kalimat Assalamualaikum. Assalamualaikum itu bukan hanya sekedar formalitas, tapi hendaklah seorang muslim itu menghayati maksud Assalamualaikum. Apa arti Assalamualaikum? Salam sejahtera dan rahmat dan keberkahan untuk hidupmu. Artinya apa? Bagi seorang muslim yang mengucapkan Assalamualaikum kepada muslim yang lain, wajib menjadikan orang lain selamat dari apa? Dari lisan dan dari perkataan, maksudnya lisan tadi ya, dan dari perbuatan dia. Ya. Nah, ini kan salam ya. Islam itu agama yang damai. Jika ada agama Islam mengajarkan terorisme, mengajarkan menteror orang lain, sesungguhnya dia sudah tersesat dan itu bukan ajaran Islam. Dan mungkin itu adalah pihak-pihak yang ingin membuat Islam itu terlihat kotor ya. Contoh misalnya ada Islam, dia menusuk pejabat ya, lalu membawa label Islam, KTP Islam. Itu aneh ya. Itu seakan-akan dia lagi mencuri, lalu KTP-nya ditinggal di rumah itu. Sengaja. Nah, jadi jangan sampai kita terpicu dengan apa-apa yang membuat Islam itu lemah, karena sesungguhnya itu merupakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai hari ini buktinya mereka juga tidak pernah lagi dibahas ya. Baik, yang kedua, hikmah berikutnya, generasi terdahulu mengajak orang Islam menuju dan memeluk Islam dan bukan sebaliknya, mempermudah mengkafirkan ya. Yang ketiga, kegigihan pendakwah para pendahulu kita terbukti di sepanjang hayat mereka ya. Bisa kita lihat Islam dari pelosok pantai sampai ke pelosok gunung ya, Masya Allah. Kemudian Islam hadir di Nusantara menghadirkan perdamaian dan persatuan bangsa Indonesia melalui jalinan ukhuwah Islamiyah dari seluruh kaum muslimin Indonesia. Islam tidak akan pernah maju kalau setiap komponen-komponennya itu berpecah belah, terutama di masa pandemi ya, atau di masa pilkada. Jangan sampai kita berbeda pilihan politik, orang tuanya ya, kakak-kakaknya berbeda pilihan politik, dan ananda sekalian yang belum memilih ya, jangan sampai terpecah belah hanya gara-gara itu. Islam adalah rahmat lil alamin. Oke, baik. Untuk soal akan Ustadz share setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.